Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPD LSD Magelang. Kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus. Kita buka dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, saya bacakan sekali lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan seseorang sebelum atau di luar daripada Kristus adalah hidup dalam perbudakan dosa. Hal ini berarti bahwa dosa menguasai dan menjadi tuan dari seseorang itu. Dan ketika dia tinggal dalam dosa atau dalam perbudakan dosa, maka dia akan menuruti apa yang menjadi keinginan dari dosa itu sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seperti halnya seorang budak. Ketika budak masih diperbudak oleh seorang tuan yang mungkin tuan yang sangat kejam, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan tuannya dia harus lakukan. Seorang budak dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Seorang budak dia tanpa digaji. Dia harus bekerja dengan tuannya walaupun dalam keadaan capek, dalam keadaan apapun dia harus tetap melakukan apa yang dikatakan tuannya. Seorang budak dia dikatakan merdeka ketika ada seseorang yang mau menebusnya atau mau membelinya dan membebaskannya. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum kita di dalam Kristus atau kita di luar daripada Kristus, kita hidup dalam perhambaan dosa, kita hidup dalam perbudakan dosa. Dan satu pribadi yang menebus kita dari perhambaan dosa, yaitu Yesus. Yesus mati menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita. Dan itu dilakukan oleh Yesus ketika Yesus di kayu salib. Dia menebus manusia dengan darahnya sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang dirasakan dan dialami oleh Paulus, yang diimani oleh Paulus, bahwa dirinya yang dulu dalam perhambaan dosa, dirinya dulu yang jauh daripada Tuhan, menuruti apa yang dikehendaki oleh dosa itu. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita tahu bagaimana cerita dari Paulus, bagaimana dia penganiaya jemaat, bagaimana dia begitu semangat membunuh orang-orang percaya. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, di sana dikatakan di ayat yang ke-20, namun hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, Kristus yang hidup di dalam dia, sehingga perbuatannya hidup melakukan apa yang dikehendaki Kristus dalam hidupnya. Hidup menjadi melakukan apa yang mau Tuhan lakukan atau Tuhan kehendaki dalam pribadinya. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana hidup di dalam Kristus? Bagaimana hidup dalam Kristus? Yang pertama, menyalibkan keinginan daging. Menyalibkan keinginan daging. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, firman Tuhan menjelaskan di sana bahwa karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Menyalibkan keinginan daging. Firman Tuhan jelas disampaikan kepada setiap kehidupan kita bahwa di sana dikatakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Galatia pasal yang kelima di ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, keinginan daging kita sudah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus dan menjadi milik Kristus ialah manusia lama yang hidup dalam daging dan disalibkan dari segala hawa nafsu. Dan Galatia pasal 5 ayat yang ke-25, di sana dijelaskan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, kedagingan kita sudah disalibkan. Kedagingan kita sudah disalibkan dengan hawa nafsu kita. Dan saya katakan, jikalau kita hidup oleh roh, pribadi yang hidup oleh roh ketika dia hidup di dalam Kristus, ketika hidup di dalam Kristus, karena Tuhan Allah adalah sangat membenci setiap dosa. Tapi Ibu dikasih oleh Tuhan, di sana katakan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Biarlah hidup kita juga dipimpin oleh roh, menyalibkan keinginan daging kita, melepaskan keinginan kemauan kita, hidup berjalan bersama dengan Kristus, hidup menaruh harapan di dalam Kristus, artinya berjalan dalam terang firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, menjadi manusia baru. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-11. Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Untuk hidup di dalam Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa yang disalibkan adalah keinginan dagingnya, disalibkan bersama dengan Kristus secara spiritual, sehingga kehidupan Rasul Paulus yang baru bukan dirinya sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalamnya, yang sana katakan bahwa yang dulunya jadi penganiaya jemaat, tetapi sekarang dia rela mati untuk memberitakan Injil. Dia rela mati untuk memberitakan berita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Menjadi manusia baru, dulunya penganiaya, sekarang menjadi pemberita Injil. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Karena apa? Kita sudah diturut disalibkan bersama dengan Kristus. Kedagingan kita, kemauan kita, ketika Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, oleh iman Kristus di dalam hati kita. Oleh iman Kristus dalam hati kita. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16, firman Tuhan menjelaskan. Ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Iman kita, percaya kita kepada Tuhan bukan karena perbuatan baik, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi di sana dikatakan dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Yesus. Di Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, misalnya dikatakan Efesus pasal yang ketiga di ayat yang ke-17, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hidup kita di dalam Tuhan bukan karena perbuatan baik, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kita di dalam Kristus, karena kepercayaan kita, karena keyakinan kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus, ciri-ciri orang yang hidup dalam Kristus, yang pertama, tunduk pada kehendak Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan. Seperti halnya Paulus ketika dia masih hidup di dalam dosa, masih hidup dalam hukum Taurat, firman Tuhan menjelaskan dia menjadi penganiaya jemaat, dia menjadi seorang pembunuh orang-orang yang percaya. Tetapi ketika
dia percaya kepada Tuhan, hidup dalam Kristus, dia hidup tunduk kepada kehendak Tuhan. Tuhan meminta dia supaya pergi kepada bangsa-bangsa yang lain, kepada non-Yahudi, memberitakan firman Tuhan. Walaupun dalam sepanjang perjalanan dalam pelayanannya banyak persoalan, banyak masalah, banyak aniaya yang dialami, tetapi Paulus tetap di dalam Tuhan. Paulus tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Yang kedua, hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup dalam Kristus yaitu hidupnya memuliakan Tuhan. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Di sana katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup kita, hidup yang memuliakan Tuhan. Bukan keinginan daging kita, bukan kemauan kita, bukan kesenangan kita, tetapi hidup kita, pribadi kita menyenangkan hati Tuhan. Di sana dikatakan segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala pujian. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20, di sana dikatakan, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik hidupku maupun oleh matiku. Hidup mati kita untuk memuliakan Tuhan. Selama kita hidup melayani Tuhan, kita hidup menyenangkan hati Tuhan, dan ketika kita mati pun, mati kita menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, hidup mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dalam setiap hidup kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Segala sesuatu boleh terjadi, masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika hidup di dalam Kristus, biar hidup kita hidup percaya kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, baik dalam masalah, baik dalam suka dan duka, baik dalam senang, biarlah hidup kita tetap mengandalkan Tuhan. Yang keempat, orang yang hidup dalam Kristus yaitu tidak mencari pujian manusia, tidak mencari pujian manusia. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, di sana katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan menjelaskan di sana, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Biarlah kehidupan kita boleh menyenangkan hati Tuhan, bukan mencari pujian manusia, tapi pujian itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita hidup dalam Kristus, biarlah hidup kita tinggal di dalam Kristus. Orang yang tinggal dalam Kristus akan selalu menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut kehendak Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya ketika kita terima keselamatan, kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa. Segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah Kristus tetap tinggal dalam kami dan kami hidup seturut dan kehendak daripada Tuhan. Dan biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam setiap pribadi kami. Materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.